Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat UINSU TV yang dirahmati Allah, senang sekali bisa bertemu dengan sahabat sekalian melalui kanal YouTube resmi UINSU TV ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai dinamika perjalanan UIN Sumatera Utara dalam 1 tahun belakangan bersama narasumber kita dalam hal ini Profesor Dr. Amruni Derajat MAG, Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat? Alhamdulillah, baik. Ya, terima kasih Profesor sudah berkenan hadir pada perbincangan kali ini. Perbincangan kita ini mengenai bagaimana dinamika perjalanan UIN dalam 1 tahun belakangan, yang itu Profesor adalah bagian dari perjalanan ini. Bagaimana, Prof, dalam 1 tahun belakangan ini kepemimpinan Profesor di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat UINSU TV yang berbahagia, terkait dengan pertanyaan yang mempertanyakan tentang bagaimana perjalanan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam selama 1 tahun ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan sebenarnya. Yang pertama, bahwa Fakultas Usuluddin dan Studi Islam tetap menjaga dan tetap menjalankan sesuai dengan visi misi UIN Sumatera Utara Medan. Yang pertama tentang kaitannya dengan mengatasnamakan Wahdatul Ulum sebagai bagian keilmuan yang harus dikembangkan oleh UIN Sumatera Utara. Kalau kita di Fakultas Usuluddin tentang Wahdatul Ulum ini memang dikembangkan dan juga dikaji secara serius baik oleh mahasiswa dan juga oleh para dosen yang ada di Fakultas Usuluddin. Berbagai bidang yang dikaji diantaranya adalah kajian-kajian terkait dengan keprodian yang ada di Fakultas Usuluddin. Oleh karena itu bahwa tiap prodi yang ada di Fakultas Usuluddin mengambil peran untuk mengembangkan dan untuk memajukan Wahdatul Ulum ini. Yang kedua, kaitannya dengan moderasi beragama. Moderasi beragama di Fakultas Usuluddin juga turut mendukung dan mengkaji tentang kerukunan umat beragama. Terkhusus dengan program studi agama-agama, maka peranan dari prodi ini sangat besar. Di samping itu juga prodi-prodi yang lain juga turut mengembangkan tentang studi beragama ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini juga menjadi bagian yang terpenting juga dari Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh dua prodi juga mengacu kepada pengabdian kepada masyarakat. Sehingga semua kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam itu mengacu secara garis besarnya itu kepada visi dan misi UIN Sumatera Utara Medan. Ya, baik. Menarik sekali yang Profesor sampaikan tadi. Dalam 1 tahun ini itu bagaimana kesan Prof dalam menjalankan agenda-agenda
turunan dari visi misi yang tadi disampaikan di Fakultas Usuluddin terutama. Tentang kegiatan ataupun pelaksanaan untuk agenda-agenda yang menopang kepada pengembangan visi misi ini memang tergantung kepada anggaran atau tergantung kepada program-program yang ada di fakultas yang memang sudah disiapkan sejak lama. Ya. Artinya bahwa semua kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Usuluddin itu memang secara garis besar itu ada 3. Terkait dengan masalah pendidikan, terkait dengan masalah penelitian, ya, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dari tiap-tiap poin ini memang ada kegiatan-kegiatan yang khusus untuk menopang, untuk membangun dari program besar yang ada. Bagaimana Profesor Amruni mengenai capaian-capaian program-program yang sudah dikembangkan pada 1 tahun ini? Nah, baik. Terkait dengan pengembangan yang ada di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, terlebih dahulu kita paparkan terlebih dahulu itu prodi-prodi yang diasuh oleh Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Yang pertama itu program studi Akidah dan Filsafat Islam untuk S1 dan juga untuk S3, Akidah dan Filsafat Islam S3. Untuk S2-nya memang belum ada dan insya Allah akan segera untuk dibuka. Ya. Kemudian yang kedua adalah Pemikiran Politik Islam. Ini untuk program S1 dan juga untuk S2. Kemudian Ilmu Hadis. Ilmu hadis ini mulai dari jenjang S1, kemudian S2, dan juga S3. Jadi kalau ilmu hadis ini memiliki program studi yang lengkap, yaitu 1 sampai dengan S3. Nah, kemudian yang lain studi agama-agama. Ya, studi agama-agama ini masih jenjang S1. Ya, untuk S2-nya belum ada. Dan kemudian yang selanjutnya ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini ada di prodi S1 dan juga ada di Magister ataupun S2. Itulah beberapa program studi yang diasuh oleh Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Nah, kalau dari sisi akreditasi yang sekarang ini sedang berjalan, ada beberapa program studi yang memang sudah siap dengan akreditasinya. Untuk program studi Akidah dan Filsafat Islam, untuk prodi 1 mendapatkan peringkat A, ya. Dan kemudian untuk selainnya itu adalah masih B. Dan ini usahakan pada masa-masa yang akan datang, ini memang akan diusahakan ke tingkat yang lebih bagus lagi. Ya. Inilah beberapa prodi yang sekarang ini sudah mendapatkan akreditasi. Kemudian kalau dari sisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, memang tentu akan mengarah kepada kajian keilmuan yang diasuh oleh prodinya masing-masing. Ya. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh prodi itu, misalnya program studi Akidah dan Filsafat Islam, ya, itu mengadakan berbagai studi banding ke daerah-daerah lain, diantaranya ke Banda Aceh, ke UIN Ar-Raniri. Ya. Nah, kemudian program studi agama-agama melakukan kajian keagamaan ataupun melakukan kajian bersama yang dibentuk dalam bentuk MOU dan juga sekaligus MOA itu dengan Pekanbaru atau UIN Susta Pekanbaru. Nah, kemudian kalau ilmu hadis, nah ilmu hadis ini memang termasuk yang termasuk aktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan atau Ilmiah, yang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ilmiah yang terkait dengan prodi ilmu hadis. Ya.
Misalnya itu dengan melakukan webinar dengan Yogyakarta misalnya. Kemudian prodi lain misalnya pemikiran politik Islam untuk Magister, itu melakukan kerjasama dengan PTU yang disunggal kantornya, dan kemudian juga melakukan kerjasama dengan Bawaslu RI. Untuk Bawaslu RI ini memang telah diadakan kerjasama dan sekaligus mengadakan kegiatan langsung seminar. Ya. Nah, kemudian untuk program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk S2, yaitu mengadakan kerjasama dengan UIN Suska Yogyakarta, dan sekaligus juga bekerjasama dengan UIN Malang yang ada di Jawa Timur. Nah, inilah beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tiap program studi. Baik, terima kasih penyampaiannya, Prof. Kalau melihat dari capaian-capaian itu, kemudian bagaimana animo mahasiswa sendiri melihat kegiatan-kegiatan itu? Ya, dengan berbagai program studi yang ada di Fakultas Studi dan Studi Islam itu, memang banyak peminat yang masuk, ya. Akan tetapi kita menerima mahasiswa-mahasiswa baru itu sesuai dengan kuota yang diberikan oleh program UIN sendiri. Artinya tidak semuanya mahasiswa yang masuk itu diterima. Ya, oleh karena itu, kalau kita bisa melihat bagaimana animo mahasiswa baru yang masuk ke Fakultas Usuluddin pada beberapa program studi itu memang sangat besar, ya. Sehingga ini yang barangkali perlu untuk mendapatkan perhatian serius ke depannya. Jadi sebenarnya kehadiran Fakultas Usuluddin yang sudah sekian lama ini sebenarnya masih mendapatkan kepercayaan yang baik ya dari masyarakat. Ya. Baik, Profesor Am, bagaimana kita membaca menurut Prof ke depan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam ini apa yang harus dilakukan, faktor-faktor apa yang penting untuk mendukung dan yang menghambat? Baik, kaitannya dengan faktor-faktor yang menjadi pendukung kita, ya. Fakultas Usuluddin dan Studi Islam sebenarnya memiliki kekhususan, keistimewaan tersendiri, karena yang pertama dikelola oleh pemerintah. Ya, maka dalam hal ini keberlanjutannya itu memang terus dipertahankan. Kemudian Fakultas Usuluddin dan Studi Islam itu sendiri adalah merupakan kekuatan yang besar bagi UIN secara keseluruhan. Memang kalau dari sisi mahasiswa yang diasuh itu memang memiliki keterbatasan. Akan tetapi keterbatasan itulah yang menjadi keunggulan daripada Fakultas Usuluddin dan Studi Islam itu sendiri. Di antara kelemahan-kelemahannya barangkali kesadaran dari masyarakat itu memang yang perlu untuk ditingkatkan kembali, ya, karena Fakultas Usuluddin dan Studi Islam ini meskipun memiliki prospek yang penting, memiliki peranan yang bagus, tetapi kalau misalnya belum dipahami sendiri oleh masyarakat, ini memang akan menjadi kelemahan tersendiri. Jadi Fakultas Usuluddin dan Studi Islam itu memiliki kekuatan, ya, tetapi di satu sisi juga memiliki kelemahan tersendiri. Ya. Kalau pengembangan misalnya dosen, apa yang menjadi hambatannya? Administrasi dan pelayanan mahasiswa bagaimana? Ya, kalau dari sisi pelayanan kemahasiswaan dan pelayanan tenaga pendidik, ya. Kalau kita melihat dari presentasi jumlah tenaga pendidik yang ada di UIN Sumatera Utara ini, sebenarnya Fakultas Usuluddin dan Studi Islam itu memiliki posisi yang tinggi.
Artinya banyak guru besar misalnya yang ada di Fakultas Usuluddin dan Fiqh Islam. Hal ini memang karena beberapa peluang ataupun beberapa pengkaderan yang diberikan kepada tenaga pengajar untuk mengembangkan tentang karirnya sendiri. Jadi sebenarnya dengan adanya tenaga pengajar yang berkompeten itu satu sisi juga menjadi kelebihan bagi Fakultas Usuluddin. Kemudian kalau dari sisi kekurangannya, barangkali keseluruhan daripada dosen itu sendiri, meskipun banyak yang meningkatkan atau banyak yang mempersiapkan diri untuk guru besar misalnya, tapi ada juga yang lebih banyak yang tidak mempersiapkannya. Ini salah satu kelemahan daripada Fakultas Usuluddin dan Islam itu sendiri. Ya. Kalau sejauh ini bagaimana penyelenggaraan pembelajaran perkuliahan di masa pandemik ini, Pak? Apakah ada kendala-kendalanya atau bagaimana? Ya. Baik, musibah pandemi ini adalah musibah kita semua, ya. Dan itu berakibat kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya harian, ataupun kalau kuliah itu kan berarti sebenarnya kegiatan yang berlangsung setiap hari seharusnya. Tapi dengan adanya pandemi ini mau tak mau para pengajar juga memang harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan diri. Bagaimana mengatasi tentang keterbatasan jumpa waktu dengan mahasiswa. Nah, jadi kalau dari sisi pembelajaran itu sendiri, memang ada dua jenis ada dua jenis dari tenaga pengajar yang memiliki semangat yang tinggi untuk mengajarkan melalui daring, dan ada juga yang masih terkendala dengan hal-hal yang sifatnya daring ini. Akan tetapi kita sebenarnya tetap berharap, ya, bahwa selama 2 tahun ini melakukan pembelajaran melalui daring, tapi mahasiswa dan juga dosen itu sendiri sangat rindu untuk bisa melalui pembelajaran secara langsung. Jadi dalam menyambut pembelajaran tatap muka untuk semester depan ini, seperti apa kesiapan optimismenya Fakultas Usuluddin yang telah dilakukan? Baik, beberapa persiapan yang semester depan insya Allah itu akan melakukan daring. Ini satu sisi sangat disambut dengan bagus oleh seluruh tenaga pengajar yang ada di Fakultas Usuluddin. Persiapan-persiapan yang dilakukan misalnya adalah dengan mempersiapkan prokes atau protokol kesehatan yang memang harus dilakukan, dan kemudian juga ruangan-ruangan belajar yang perlu steril, dan kemudian vaksinasi baik itu untuk mahasiswa dan juga untuk tenaga pengajar yang akan mengajar. Sebab ini adalah bagian dari keharusan ataupun peraturan yang diaturkan oleh pemerintah. Dan kemudian juga masih tetap dalam rangka menjaga prokes itu untuk masuk ke masuk ke perkuliahan itu pun masih dibatasi 50% dari keharusan yang seharusnya 100%. Ya, baik sahabat UINSU TV yang berbahagia, kita sudah sampai di sesi akhir perbincangan dengan Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.